Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef, dan hari ini saya akan men-sharing salah satu portfolio saya yang ada di MNC Sekuritas yang sebenarnya sudah saya sharing di IG saya itu di choose.saham. Apabila kalian tertarik, kalian bisa langsung main ke IG saya. Dan pada bulan Februari kemarin saya profit sekitar 27%. Dan apakah saya menggunakan fundamental, apa menggunakan technical analysis, atau menggunakan bannermologi? Lebih detailnya saya akan sharing di layar monitor. Let's go. Oke, pertama-tama saya akan menampilkan tampilan Instagram saya itu di choose.saham. Nah, di sini sebenarnya saya sudah men-sharingkan bagaimana perjalanan portfolio MNC saya di bulan Februari 2021 ini. Kita sama-sama lihat. Nah, di sini sebenarnya saya baru mulai bikin account MNC itu pada tanggal 10 Februari, jadi cukup baru sebenarnya, tidak sampai 3 minggu ya. Nah, kalian bisa dilihat di sini sebenarnya untungnya tidak terlalu banyak, cuman 490.000, 1,1 juta. Habis itu kita lanjut. Nah, tiba-tiba saya dapat jackpot yaitu saya beli IMAS. Kalian tahu tiba-tiba waktu itu IMAS ada news kalau pajak 0% untuk mobil ya. Nah, itu saya profit cukup banyak di IMAS. Jadi sebagian bisa dibilang 80% itu profit di bulan Februari karena adalah pembelian daripada IMAS. Ya. Nah, berikutnya mulailah ada loss sedikit ya, tapi kalian bisa lihat loss-nya pun saya tidak terlalu banyak ya. Dan kalian bisa lihat habis itu kita pas IHSG merah kita masih bisa profit sedikit ya. Saya update sampai terakhir ini kemarin IHSG merah ya. Sampai IHSG merah itu di sini nih sampai tanggal 20 nah di sini ya terakhir sampai transaksi kemarin 26 Februari 2021. Jadi modal saya di MNC Sekuritas itu sengaja saya setting dari awal yaitu 50 juta rupiah. Ya. Nah, saldo kemarin saya di portfolio saya itu tinggal 49,5. Dan saya sudah pernah tarik 2 kali. Pertama 12 juta, habis itu 2,5 juta. Jadi saya udah withdraw itu 14,5 totalnya. Nah, di MNC itu reportnya adalah report before tax. Jadi yang kalian lihat di sini itu tidak secantik itu sebenarnya 17,1. Tapi net profitnya sebenarnya setelah saya potong itu 13,6. Atau secara persentase, apabila modal saya 50, profit saya 13,6, yaitu net profit saya 27,23%. Ya, itu sebenarnya cukup tinggi, tapi memang ada satu pengaruh yaitu karena IMAS ya. Nah, di sini saya bisa bilang, kalau tugas buat saya di Maret adalah sekarang modal saya itu sisa 49,5. Target saya itu bukan mikirin bulan Maret itu mau profit berapa banyak, bukan. Tapi tugas saya adalah mikirin bagaimana dari 49,5 ini balik dulu ke 50. Jadi target saya itu balik dulu ke 50. Ya, karena kalau kita fokusnya ke protect modal kita dan manage stop loss kita, nah profit itu sisanya rezeki dari Tuhan. Karena jujur kita nggak ada yang tahu ya. 1 menit ke depan market itu harga bisa naik apa turun nggak ada yang tahu. Cuman market maker dan Tuhan doang yang bisa tahu ya harganya menit ke depan naik atau turun. Nah di sini saya ingin men-sharingkan sedikit ya, men-sharingkan sedikit tentang beberapa cara trading. Nah pertama untuk portfolio di MNC Sekuritas saya tidak menggunakan fundamental. Saya sudah memfilter saham-saham yang menurut saya oke, tapi saya tidak main gorengan, saya tidak main bumi, saya tidak main friend ya. Saham di bawah harga 100 saya tidak main. Ya nanti saya bakal share juga portfolio saya ada berapa transaksi saya beli saham apa aja kan bisa lihat. Di situ tidak ada saham gorengan. Saham yang cenderung mungkin menurut saya second liner ada ya, LQ45 juga ada, tapi tidak ada saham gorengan kalian bisa lihat nanti. Nah, di sini saya akan men-share beberapa cara orang trading ya, dan saya juga ada melakukannya mungkin di beberapa
saya punya portfolio yang lain. Nah, saya bercontoh, misalkan kita punya modal 50 juta. Ya, cara pertama adalah bisa aja kita beli 5 saham, masing-masing kita maksimalkan. Ya, satu saham itu cuma boleh beli 10 juta. Nah, habis itu belinya kita beli di besar di bawah. Ya, jadi contoh misalkan saya beli 30% dulu, AK misalkan udah ngebet ya kan. Habis itu harganya ternyata turun, saya tambah lagi 30% saya, atau paling gampang kan 10 juta, berarti ini 3 juta. Habis itu harga turun sampai 3 juta lagi, harga turun lagi dekat support saya beli 4 juta lagi. Dan saya maksimalkan. Apabila saya loss, saya cuma boleh loss 500.000. Artinya saya cuma boleh cut loss 5%. Yang batas 101 5%. Jadi trader yang benar itu adalah trader yang bisa memanage dia punya area bawah, atau kita ngomong cut loss-nya. Banyak orang yang sayang untuk meng-cut loss. Nah, itu adalah kesalahan besar karena biasanya orang ya udahlah nanti pasti naik ya. Habis itu dia sayang dan akhirnya menjadi seorang investor yang kepepet ya, bukan investor beneran. Itu yang disayangkan. Kalau menjadi investor beneran, mendingan jadi investor beneran. Jangan investor tanggung-tanggungan gitu ya. Nah, ini adalah cara pertama untuk cara beli saham seperti itu. Nah, saya kadang-kadang menggunakan cara seperti ini, cuman jarang ya. Nah, cara kedua adalah belinya bebas ya, tinggal menggunakan risk management. Ini yang saya pernah bikin videonya menggunakan aplikasi kalkulator saham ya. Nah, kalian tentukan misalkan kalian mau risk per trade-nya berapa. Misalkan 0,5, maksimal loss cuma 250.000 dari modal kita 50 juta. Nah, di sini kita bisa tentukan modal atau jumlah lot yang kita beli itu boleh berapa. Nah, saya akan ambil contoh nanti 1, 2, dan saya akan ambil contoh yang ketiga juga. Biar kalian lebih ngerti ada contohnya ya. Yang ketiga adalah hanya fokus dan trading di satu saham. Ini yang saya lakukan di MNC Sekuritas pada bulan Februari kemarin. Nah, ini cenderung saya mencari saham yang naiknya sedang naik secara trennya. Tentunya apabila kalian ingin tahu caranya seperti apa, kalian bisa ikut workshop saya. Detailnya kalian bisa lihat di ending video. Saya jelaskan bagaimana cara daftarnya, harganya, biaya berapa, ada di ending video. Nah, ini saya menggunakan fast trading ya. Dan saya cut loss pun maksimal itu cuma 2-3%. Kalian bisa lihat detailnya seperti apa. Nah, kelebihannya apa fast trading ini, yaitu gampang cut loss. Artinya saya nggak usah pusingin beberapa portfolio. Kenapa? Karena di MNC Sekuritas, saya cuma punya satu saham. Kalau cut loss, saya incar yang lain. Kalau profit, saya jual, saya incar yang lain. Sesimpel itu. Jadi kemarin pada tanggal 26 Februari, tiba-tiba IHSG merah, saya nggak takut. Saya langsung cut loss. Ya, saya langsung cut loss. Nah, habis itu ya udah, saya cari lagi incar yang lain. Ya. Jadi saya nggak takut tiba-tiba market bearish. Ya. Nah, tujuannya di sini, kalau di fast trading ini, itu paling simpel, mengamankan modal. Jadi modal saya 50 juta, target saya simpel. Saya cuman pentingin, saya nggak peduli profitnya berapa, yang penting modal saya tetap utuh 50 juta. Nah, kebetulan kalian bisa lihat, kemarin pas tanggal 26 Februari saya ada loss, jadi modal saya 50 juta lebih, berkurang menjadi 49,5. Nah, berarti di awal Maret, tanggal 1 Maret nanti, target saya adalah bagaimana saya bisa trading dari 49,5, modal saya bisa balik dulu ke 50. Itu target pertama saya. Jadi saya nggak mikirin mau untung bisa nggak ke seperti di bulan Februari bisa profit 27%. Saya nggak tahu. Kayaknya agak susah ya. Karena itu ada faktor imasnya. Cuma saya rasa ya 5% pasti bisa lah. Ya, tapi kalau 27% saya nggak tahu. Kita lihat sama-sama bareng bagaimana portfolio saya nanti di bulan Maret ya. Mudah-mudahan saya tetap bisa profit. Nah, kekurangannya adalah ini butuh waktu pantau market karena kebetulan saya menggunakan metode untuk tren ya. Tren yang cepat. Jadi apabila dia menyentuh tiba-tiba volume besar, saya pantau, saya langsung buy. Saya langsung HK biasanya. Nah, oke, saya jelaskan pertama dulu yang ketiga biar kita sama-sama lebih detail karena tujuan hari ini saya akan men-sharing yang ketiga. Oke. Nah, yang ketiga ini ada portfolio MNC, ya, modal saya itu 50 juta. Fee beli saya di MNC itu 0,15 dan fee jual saya 0,25.
saya rasa standar ya, seperti Mirai, seperti Sinarmas Sekuritas, standar ya, menggunakan 0,15 dan 0,25. Jadi saya mulai trading itu pada tanggal 10 Februari 2021. Ya, saya beli WSKT 1550, ya, habis itu harga turun. Nah ini yang terpenting. Jadi saya tidak langsung beli sekaligus. Saya tidak langsung beli sekaligus. Tapi saya beli setengah dulu. Kalian bisa lihat saya menggunakan setengah dana saya sekitar 23 jutaan. Lalu sisanya saya beli lagi di bawah 1540 dan ternyata harganya bisa naik ya. Ke 1580 saya jual ya, saya jual. Nah, akhirnya saya profit sekitar 1,94 dan 2,6%. Simple. Ya, saya di sini fast trading saya tidak mengincar 5%, 7%, agak sulit, tapi bisa ya. Kita bakal dapat seperti itu. Cuman tidak terlalu sering, kebanyakan yang mungkin sekitar 1,5 sampai 2%. Ingat, utama kita di sini adalah mengamankan modal, ya, bukan mencari untung sebanyak-banyaknya. Jadi mindset atau konsepnya kalian harus benerin dulu. Oke. Dan berikutnya, tanggal 11, saya juga masuk saat Java 1465. Habis itu saya keluar di 1495. 2%, nggak terlalu banyak, 360.000. Dan saya belinya juga cuma setengah. Ya, karena mungkin harga udah keburu naik, saya nggak sempat average down lagi ya. Nah ini, habis jual Java di hari yang sama, saya langsung pindah ke IMAS. Ya, kebetulan saya 2 kali beli. 1130, ya. Habis itu harga turun, 1120, saya beli. Ya, dan kalian kan tahu berikutnya tiba-tiba langsung naik ke 1375 dan sampai sekarang ini masih ada gap-nya. Oke, saya akan buka chartnya biar kita sama-sama lihat. Nah, kalau kalian sebentar lihat dengan menggunakan MA5, ini memang MA5-nya lagi naik ke atas. Ya, nah, waktu itu saya beli di hari ini, tanggal 11 Februari. Nah, tiba-tiba hari berikutnya langsung naik, ya, saya langsung opening saya jual. Ya, karena saya tahu ini ada gap begitu besar, biasanya gap-nya ditutup. Tapi kebetulan sampai sekarang IMAS gap-nya belum ditutup. Ya, kebetulan ya. Tapi biasanya gap tutup. Nah, gap sebesar ini, karena sudah naik, biasanya agak lama nutupnya. Tidak dalam waktu dekat. Ya, ini sama seperti Tebik lah ceritanya ya. Tebik sampai sekarang ada gap yang di bawah belum ditutup sampai sekarang. Biasanya tutupnya lama, tidak dalam waktu dekat. Oke. Dan inilah hari yang saya profit bikin banyak ya, saya profit sekitar 10 11 jutaan hanya pada trading ini. Lalu berikutnya saya beli Krakau Steel turun ya, ini minus ya. Saya beli dengan porsi yang berbeda dengan 3 kali trading ya, kalian bisa lihat, dan minus. Beli ADI plus ya, habis itu minus segala macam. Kalian bisa lihat saham yang saya trading bukan dengan tidak ada gorengan ya. Dimas, Asa, Medek, S. Ini saham LQ45 nih, Medek ya kan. Habis itu ada Mayora ya. Tidak terlalu banyak, profitnya dikit-dikit tapi cukup konsisten, kalian bisa lihat ya. Habis itu beli WSKT ya. Dan beberapa saham yang saya jual biasanya ada beberapa yang sudah profit harganya turun. Untung bisa turun seperti itu ya. Saya ambil contoh mungkin ya BJBR. Kita bisa lihat saya beli tanggal 24. Kalau saya inepin sampai sekarang, itu sekarang 1585 ya. Jadi kebanyakan harganya turun, tapi ada beberapa yang naik juga setelah saya jual. Ya, kita lanjut lagi nih, misalkan BRIS ya, BRIS saya beli 2880, habis itu jual di 2960, 2930. Ya, ini saya jual, saya amankan keuntungan, berikutnya saya pasang trailing stop di 2930, tapi ternyata kena trailing stop. Nah, BRIS berapa? Terus kita bisa bilang 2940. Jadi sebenarnya waktu itu saya jualnya masih dengan harga cukup oke sebenarnya ya. Nah, kita ambil contoh misalkan Pewon nih. Ambil contoh terakhir Pewon. Nah, di Pewon itu kita bisa lihat nih, volumenya cukup besar dan tiba-tiba di closing dengan harga 575. Ini saya beli di harga 575 pas closing tanggal 25 Februari. Kalian bisa lihat, kalau di MA5 sebenarnya dia cukup strong ya, dan kita bisa lihat juga apabila menggunakan MA10, MA20, sebentar dia cukup strong. Cuman memang kemarin hari Jumat kebetulan IHSG di bawah turun.
Jadi saya langsung pagi ternyata di IHSG merah, saya langsung open sell. Ya, open ini sebenarnya di 565. Saya bahkan satu tick di bawah pada harga open. Yang penting harga kejual, dan kalian bisa lihat close-nya di 550. Jadi sebenarnya beberapa saham yang saya jual itu pas saya jual dia udah harganya best ya. Cuman sedikit sayang Citra nih ya, saya lepasnya kebagian kemarin tanggal 26, saya beli di 1110, saya jual di 1120, padahal Citra itu closingnya di 1155. Apabila saya bisa jual di harga closing, saya profitnya lumayan. Ya, 1,8. Cuman itu semua hanya adalah kalau. Jadi kita nggak butuh ngomong kalau. Kita lihat realitasnya. Ini kalian bisa lihat nih total profit. Ini bahkan sudah dipotong komisi 0,15 beli dan 0,25 jual. Saya profit sekitar 13 juta, atau apabila dipersentasekan dengan modal saya 27%. Nah, ini adalah cara trading, fast trading ya. Satu hari cuma trading satu kali atau dua kali, dan beli sahamnya cuma satu. Ya, saya tunjukin. Beli WSKT, profit, jual. Ya, habis itu incar baru JPFA, ya, untung profit, jual. Ya, profit di IMAS, jual. Crash, loss, jual. Cari yang lain. Jadi sesimpel itu. Jadi saya nggak punya banyak saham, dan saya cuma fokus di satu saham. Dan kalian bisa lihat loss saya itu maksimal itu di 2,61 di Pewon. Ya itu udah terbesar. Satu loss saya terbesar itu yang 690.000 satu kali trading itu cuma di Pewon itu. Ya, 2,61%. Loss kedua saya banyak itu di Crash yang 458.000, sekitar 2%. Jadi saya tega buat cut loss karena bagi saya mungkin udah nggak sejalan dengan trading plan saya. Jadi saya langsung tanpa ragu-ragu untuk cut loss-nya. Nah, itulah cara trading nomor 3. Nah, saya akan menjelaskan cara trading nomor 1 dan nomor 2 biar kita sama-sama jelas. Nah, cara trading nomor 1 seperti apa sih? Ambil contoh. Kita ambil contoh saham CTRA aja ya. Nah, contoh kalian beli nih, ya. Contoh kalian beli di pada tanggal 25, ya. Kalian beli di harga terendah deh 1150. Ya, CTRA buy ini 3 juta, kadang kan porsi 30% kan dari 10 juta ya. Modal 10 juta. Beli pertama 30%. Itu artinya 30 juta. Ini 3 juta. Oke, harganya bisa 1150. Ternyata harganya pagi-pagi gap down. Ya, gap down. Opening cuma 1100. Kalian beli, cicilnya besar. Sambil contoh, kalian beli lagi 30%. 3 juta. Ya, harganya beli di 1100. Sekarang average kalian itu sudah berubah, ya, bukan harga ini tapi menjadi average. Nah, average kalian menjadi 1125. Dan kalian bisa lihat dengan closing di 1155, kalian sudah profit, ya. Kalian bisa udah profit nih. Profit berapa? Ya, profit Rp30. Ini sekitar berapa tik nih ya? Kita coba hitung ya. Profit berapa persen? Profit sekitar 2,6%. Cukup lumayan. Dan kalian bisa lihat, kalian masih keep, masih ada 4 juta dana siap-siap apabila CTRA turun lagi. Kalau CTRA nggak turun lagi, dan dia naik lagi, sama contoh dia naik lagi ke misalkan 1180, ya kalian untungnya makin besar. Ya, untungnya sekitar 4,6%. Lumayan, benar nggak? Nah, ini yang digunakan apabila kalian menggunakan cara nomor 1. Jadi porsi makin besar itu di bawah. Ya, saya ambil contoh. Oh, ternyata nanti pas tanggal 1 Maret CTRA turun lagi. Turun ke berapa? Mungkin nih, mungkin saya nggak tahu ya. ARB lagi deh. Ya, ARB lagi agak susah sih, tapi nggak apa-apa. Saya coba dulu deh 1085.
Ya, kita ambil contoh 1085. Ya udah, kalian beli lagi modal di bursa. Atau misalkan 1085 itu bukan daerah support, kita coba cari daerah supportnya berapa. Ya, sebenarnya ini sih sudah daerah support ya sekarang. Asal dia jangan turun lagi ya. Nah, kita lihat nih, apabila CTRA jebol nih, mungkin ya, support yang cukup kuat itu ada di daerah sini nih, saya rasa ya. Kata di sini adalah sebuah resisten pada zaman dahulu. Kita bisa lihat di sini, ya kan? Jadi saya akan beli lagi kalau CTRA turun lagi ke harga misalkan 975. Ya, jadi kalian beli lagi porsi 40% atau 4 juta itu misalkan di 975. Kalau nggak kena, ya saya cuma modal 6 juta doang di CTRA. Itulah cara pembelian pertama. Nah, cara pembelian kedua seperti apa? Saya membuat trading plan. Saya ambil contoh. Ya, saya ambil contoh, ini tidak ada ya. Ini tidak ada. Maka kita akan flashback. Nah, ke sini. Saya ambil contoh, misalkan 1155. Nah, cara beli saya seperti ini. Trading plan saya ya. Saya tahu ini ada daerah support, maka saya cut loss di daerah 4% lah. Oke. Saya akan cut loss di 1105, saya beli di 1155. Saya akan jual di 1155 ya. Sorry, saya beli di 1155, saya punya cut loss itu 1105. Dan saya akan mencari resisten berikutnya. Kalau resisten berikutnya di sini kalian bisa lihat. CTRA itu ada di sini. Ya, sekitar harga berapa nih? 1220. Jadi ini adalah target saya. Ya. Oke. Seperti ini. Nah, saya masukkan ke aplikasi kalkulator saham. Ya, kalian bisa contoh. Sebenarnya sama aja. Ya. Nah, saya akan ambil contoh, saya buy di 1155. Nah, ini loss-nya ya. Saya menggunakan risk per trade itu ya, saya bisa menggunakan 0,5 ya. Nah, stop loss-nya, ini yang penting, stop loss-nya berapa? Stop loss-nya tadi di 1105, saya masukin 1105. Nah, oke. Nah, setelah saya mengisi area buy saya dan area loss, stop loss saya, kalian bisa lihat ya, ini target profit tadi kan di 1100, 1220 ya. Oke. Nah, ini apabila saya loss, saya bakal minus 4,33%, dan apabila saya profit, saya akan profit sekitar 5,63%. Nah, jadi ini adalah risk per trade ya. Apabila kalian menggunakan risk per trade 0,5, kalian cuma boleh beli 50 lot atau 5,7 juta. Ya, apabila kalian menggunakan risk per trade 0,2, arti kalian cuma boleh beli ya, ini adalah 20 lot atau 2,3 juta. Jadi, kalian sudah tahu berapa jumlah lot yang boleh kalian beli ya sebelum kalian membainya. Nah, ini adalah menggunakan metode nomor 2, menggunakan risk management. Yang ini yang biasanya saya gunakan. Ya, ini saya pernah gunakan atau saya gunakan yang ini. Nah, saya punya beberapa sekuritas dengan tentu tujuan yang berbeda. Ya, saya ada yang menggunakan high dividend, kalian bisa lihat di video sebelah sini gitu ya. Saya menggunakan Ajaib Sekuritas untuk setiap bulan cicil beli beberapa saham yang menurut saya menarik untuk dicicil beli untuk high dividend ya. Nah, tapi untuk MNC sekuritas saya menggunakan metode nomor 3. Nah, kalian sesuaikan yang mana paling bagus. Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Tidak ada yang paling bagus. Yang ada adalah sesuai dengan gaya kamu. Kamu nyamannya di mana? Kamu bisa profitnya di mana? Itulah yang terpenting. Karena setiap orang gaya berbeda-beda. Ada orang bisa profit dari nomor 1. Ada orang bisa profit dari nomor 2, ada orang bisa profit dari nomor 3, tergantung kamu cocoknya yang mana. Nah, terakhir, saya sebenarnya ingin mengajak kalian, ya. Di sini saya cerita sedikit, kalau saya sebenarnya membuka MNC Sekuritas ini tujuannya apa? Tujuannya saya ingin mencoba
untuk metode nomor 3, apakah profit? Ya, dan kebetulan ya saya mencoba dan ternyata profit. Oleh karena itu, saya mengajak kalian apabila kalian tertarik, ya, saya menjual grup namanya grup Stockbit, ya. Sekarang udah ada sekitar 20 orang yang join, apabila kalian tertarik kalian bisa join, ya. Nah, paketnya sangat simpel, 150.000 per 1 bulan, 400.000 per 3 bulan, atau 700.000 per 6 bulan. Kalau kalian ragu, kalian takut untung atau rugi, ya, kalian bisa coba dulu aja yang 150.000 per 1 bulan. Ya. Nah, dan saya tentu saham yang saya sharing itu adalah saham yang saya beli. Bukan seperti orang lain share begitu banyak Stockbit, tapi dia mungkin nggak beli. Bukan. Tapi semua yang saya sharing adalah saham yang saya beli. Jadi kalau untung bareng-bareng, rugi bareng-bareng. Sesimpel itu. Nah, dan saya cuma beli satu saham. Jadi kalian nggak usah takut. Saya mau beli saham yang mana? Nggak usah takut. Karena saya cuma bakal kasih tahu, suruh beli saham ini. Dan saya tuh saham, saya juga beli gitu loh. Ya. Dan harga paketnya segini. Udah ada berapa orang? 20 orang yang join. Nah, itu udah mulai sekitar bulan Februari ini. Dan kita akan sama-sama bareng lihat apakah Maret saya bisa konsisten profit. Saya nggak tahu apakah profit bisa di atas 5%, ya, karena yang saya kejar bukan profit, tetapi bagaimana saya bisa mengamankan modal saya dan saya tetap bisa bertahan di pasar saham. Ya, oke. Nah, penjelasannya adalah di MS Securities ini saya menggunakan modal saya 50 juta. Nah, setiap profit 1 juta, saya akan tarik. Kenapa? Nah, jadi saya suka menggunakan max cash. Ya, kalian bisa lihat lah, tadi di WSKT, di IMA, saya menggunakan max cash. Saya beli 2 kali. Beli dulu 50%, harga turun, saya beli lagi, habis itu saya pasang cut loss. Supaya kalau tidak sesuai dengan trading plan, ya udah berarti loss. Kalau sesuai, berarti saya siap-siap jual. Ya, jadi saya nggak usah hitung lagi saya mau beli berapa lot, nggak usah ribet gitu loh. Karena ini kan fast trading harus cepat gitu ya. Jadi saya biasa menggunakan 2 kali pembelian, sesimpel itu. Ya, dan saya tidak akan menggunakan limit, bahaya menggunakan limit ya. Oke. Nah, saham yang saya beli adalah saham yang bukan gorengan. Nah, inilah hasil daripada kemarin tanggal 15 pas saya jual IMAS ya. Oke, dan harganya cuma 150.000 per bulan. Dan kalian bisa lihat nih, tanggal 16 Februari, saya sudah mengamankan profit saya. Ya, jadi saya tipikalnya adalah jadi uangnya tidak saya gulung lagi buat trading, tidak. Tapi saya ambil dulu, saya taruh di Ajaib Sekuritas untuk beli high dividend saham. Ya, oke. Berikutnya karena lanjut profit lagi, ya. Nah, ini tanggal 25, 2 hari yang lalu, saya profit lagi, saya masih punya sekitar 2,5 juta, saya tarik. Ya, saya tarik, tujuannya untuk apa? Untuk cash saya cuma 50 juta. Jadi, ingat, saya punya portfolio 50 juta, profit saya tarik, kalau loss, tugas saya adalah bagaimana mengamankan kembali untuk balik lagi modal ke 50 juta. Sesimpel itu. Kalau kalian tertarik, silakan DM saya di IG saya di cius.saham. Sampai ketemu, bye-bye. Dan sekian video saya hari ini. Apabila kalian suka analisa saya dan kalian ingin belajar technical analysis, kalian bisa ikut workshop saya pada tanggal 7 Maret 2021 pada hari Minggu jam 9.30 pagi sampai jam 4 sore. Nah, cara pendaftaran sangat gampang. Kalian cukup DM saya di IG saya itu di cius.saham. Dan biaya pendaftarannya hanya Rp300.000 tanpa recording dan Rp350.000 include recording. Nah, lebih detailnya kalian bisa DM saya atau kalian bisa ngeliat juga saya punya IG feed di IG saya. Dan apabila kalian suka video ini, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe dan lonceng tekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung yang pertama ternotifikasi. Salam cuan dan bye-bye.